Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas tentang pengenalan nilai budaya, tata krama dan etika keilmuan. Jadi, kenapa kok ini masuk? Karena kita ngomong tentang tata krama itu adalah perilaku apa yang bisa sangat baik. Itu yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak memiliki tata krama, tentu saja. Orang-orang yang bisa dikatakan liar. Kalau di dunia modern sekarang, mereka justru menjadi orang-orang yang tersubordinasi, karena tata krama kita, perilaku, adat, etika, itu sekarang sudah menjadi aturan, nilai, bahkan yang paling tinggi hukum. Ya kan? Hukum kan sebenarnya berasal dari nilai, tata perilaku yang menjadi dasar acuan yang baik. Yang kalau itu dilanggar, ada sebuah konsekuensinya kan. Jadi hukum itu adalah tata krama yang dilegalkan. Sebenarnya. Itu yang membedakan kita dengan mereka yang tidak punya tata krama. Dan tata krama ini dimiliki oleh manusia dari semenjak dia kecil sampai dia mati. Dalam kehidupannya yang berputar 24 jam terus-menerus selama 1 minggu, selama 1 bulan, selama 1 tahun, selama 1 minggu, selama dasawarsa, selama milenial ini, dari mulai kita memejamkan mata sampai kita melek lagi, kita tidak pernah lepas dari tata krama. Karena saat orang itu hidup, dia berada di dalam sebuah lingkungan, katakanlah alam ini, dia akan terikat dengan hubungan timbal balik atau kausalitas atau sebab akibat. Mana yang itu baik bagi manusia, mana yang tidak baik. Tata krama ini muaranya kalau dari sisi umum dan khusus ini memiliki makna yang berbeda-beda. Kalau dari sisi umum dia ngomong tentang aturan tata nilai dalam skup yang lebih besar, dalam arti khusus, ya dia ngomong tentang tata nilai dalam arti privat. Bahkan masyarakat, komunitas, organisasi massa, agama itu memiliki tata kramanya sendiri-sendiri, tata aturannya sendiri. Kalau zaman dulu, di era ketika masyarakat belum banyak, mungkin masih menggunakan sistem kerajaan, itu sangat jelas sekali orang-orang yang terdidik dengan tata krama dengan orang-orang yang tidak terdidik dengan tata krama. Mereka-mereka yang memiliki pengetahuan maupun perilaku yang liar itu akan beda dengan mereka yang memiliki pengetahuan dan perilaku yang didasari oleh tata krama, tata nilai. Mulai dari cara berkomunikasi, berbicara, mulai dari cara dia makan, minum, mulai dari cara dia duduk, berjalan, mulai cara dia memperlakukan lawan jenis, cara dia berinteraksi dengan anak kecil, dewasa, setara, atau yang lebih tua. Itu kan akan jelas sekali beda. Maka kamu lebih senang yang mana? Manusia yang hidup dalam dimensi atau ruang lingkup yang penuh dengan tata krama, ataukah yang tidak ada tata krama?
tata krama. Kenapa? Alasannya literatur, terus lebih beradab, civilization. Karena peradaban itu dibangun dari tata krama ya. Tata krama terhadap pengetahuan, terhadap apapun. Apalagi? Kenapa kok kamu lebih memilih tata krama? Bahkan di dalam agama penuh tata krama kan, penuh aturan kan. Dari mulai kita tidur ada doanya, dari mulai kita mau mandi ada doanya, dari mau kita keluar rumah ada doanya. Sama. Agama-agama lain pun juga sama. Di sini yang Kristen siapa? Ada nggak? Ketika makan kita mau berdoa, mau tidur, ada. Mau keluar rumah, ada nggak? Ada. Doa perlindungan, ada. Beda dengan orang yang tidak punya tata krama, wes hidupnya bodas-bodis saja. Apa yang dia ketemu, dia mau makan meskipun itu hak orang lain, tetap dimakan. Ngombe, bahkan dalam bahasa pun tidak lepas dari tata. Jadi tata krama ini menguasai hidup kita, Pak. Iya. Orang mati aja ada tata kramanya. Dibedakan juga antara perlakuan dengan yang kalau yang meninggal itu perempuan dengan yang laki-laki. Betul nggak? Kalau di Islam. Ya, selamat datang di dunia tata krama. Kalau kita paham ini, kita akan tahu. Kemarin karena anak teknik mesin, saya ngomong tentang tata krama di corporate. Saya jelaskan sedikit. Kalau kita sekarang ngomong tentang pengenalan nilai budaya dan tata krama etika keilmuan. Tujuannya apa? Ya biar mahasiswa ini, kenapa kok kita kasih budaya Nusantara? Di Nusantara ini, tata kramanya luar biasa. Dari cara memperlakukan orang hidup dan memperlakukan orang mati itu ada aturan. Tidak sembarangan gitu. Bahkan kita selalu meluhurkan nilai-nilai itu. Cara peluhurannya bagaimana? Dengan mensyukurinya, dengan melakukan sebuah apa yang disebut upacara atau ritual atau ritus atau tradisi. Di Jawa itu tata kramanya ketika laki-laki dan perempuan mau menikah, maka dia ada budaya yang namanya dipingit bagi perempuan. Sebenarnya laki-laki juga. Orang menganggap ini adalah penindasan untuk kaum perempuan. Kenapa? Kenapa kok dipingit? Ya ini diletakkan, dijaga di hari nanti sampai pernikahannya biar tidak diganggu oleh hal-hal yang negatif atau sesuatu yang jahat yang memudaratkan si calon pengantin. Tradisi ini begini. Ketika dinikahkan, bedanya zina dan halal, nikah yang halal, kawin yang halal, itu kan hanya di akad saja. Ya kan? Saya nikahkan kamu dengan ini, dengan mas kawin, ini, sah. Ada saksinya, sah. Ya kan? Diniat. Tata kramanya diniat, di akadnya. Kalau yang mau seks bebas, nggak perlu begitu kan? Langsung aja tahu wabrak gitu, antam keromong. Akhirnya ya akan melahirkan bibit-bibit yang secara garis itu tidak ada tata kramanya. Menikah aja tata kramanya. Bergaul dengan suami istri itu ada tata kramanya, ada tata caranya. Tidak ubrak-ubruk gitu. Dan itu kalau dipelajari ngomong tentang seksualitas dalam tradisi Islam, dalam tradisi Jawa, dalam tradisi India. Keren. Saya kalau ceritain ini mahasiswa banyak yang seneng. Kalau di India ada Kama Sutra, kalau di sini ada Kama Weda. Di sini ada Asmara Gama.
Ada semuanya aturannya itu. Nah, kenapa kok perlu? Karena biar mahasiswa itu iki wis gak ngomong pemahaman tapi sudah ngomong kesadaran, awareness. Oh iya ya, aku hidup itu berperilaku itu saya harus memiliki pedoman tata krama yang mana yang saya ambil. Karena di setiap wilayah circle kehidupan dari mulai yang sederhana sampai yang kompleks itu selalu ada tata krama. Bagi beberapa orang tata krama itu adalah penjara yang membuat gerak-geriknya itu tidak bebas. Tapi bagi sebagian orang tata krama justru menjadi way of life. Realnya itu loh, biar aku nggak melenceng itu di mana ya? Nah, kenapa? Biar tumbuh di kita, Anda mahasiswa itu kebudayaan, ada nilai dan ada etika. Nilai itu sesuatu hal yang kita kerjakan dan memiliki value ya, kegunaan. Orang ketika mendapatkan nilai itu dia juga akan merasa senang, dan nilai itu tidak harus rupiah kan, tidak harus dalam bentuk mata uang. Nilai itu bisa menjadi rezeki yang bisa materi juga bisa energi. Kita di Islam aja kita tersenyum dianggap sedekah, memberi, ada nilai di sini. Saya tadi pagi jalan kaki sama istri saya mau ke pasar keliling kompleks rumah. Itu tiba-tiba ada seorang suami, laki-laki dan perempuan yang si istrinya tuh mandangi saya terus. Saya tuh enggak berani, aduh, iki sungkan saya tuh, enggak ingat sama sekali gitu. Kok mandangi saya ya, papasan ini. Dia tiba-tiba, Mas Dani ya, baru saya loh dikatakan Mas Dani langsung tung. Oh teman saya SMA dulu sama suaminya, sama-sama jalan kaki, sama-sama sudah setengah abad kan ya, harus olahraga. Nah, ketika kita tersenyum, orang mungkin senang dari hal yang kecil. Terus tujuannya apa? Biar mahasiswa itu juga paham kebudayaan kampus, perguruan tinggi dan etika keilmuan itu seperti apa sih? Lalu aturan-aturan apa sih yang berlaku di perguruan tinggi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mahasiswa? Karena kita ini kan akademisi. Mahasiswa dosen itu kan akademisi. Maka apa? Selalu ada interaksi, selalu ada relasi. Keilmuan apa yang kita bahas dan disampaikan, dan itu sebenarnya menjadi sebuah ruang diskusi. Jadi sebenarnya tidak harus linear atau tidak harus saya yang harus ngasih materi, tapi justru ada ruang diskusi. Nilai itu bisa dianggap sebagai sebuah norma, yaitu sebuah konsep abstrak. Kenapa disebut konsep abstrak? Dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik, benar dan indah. Jadi nilai itu ada etika. Nanti ketika sampai puncak tidak ada aspek. Orang kalau sudah pandai berbicara, dia sudah memahami etika komunikasi, etika pembicaraan. Ketika di tingkat yang lebih tinggi, dia sudah enggak tingkatannya di etika, tingkatannya sudah di estetika. Pernahkah kamu melihat atau mendengar ceramah yang dari kata-katanya yang penuh nilai, penuh kebaikan, penuh etika, tiba-tiba dia menjadi indah? Kamu betah ngrungokno dia ngomong bahkan sampai berjam-jam. Karena kamu seperti menerima sebuah ada rezeki ini, nilai ini gitu. Ucapan-ucapannya itu masuk ke pikiran dan hatinya. Dan di Islam, di sahabat Nabi yang memiliki itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
Itu saya dikasih bukunya sama teman saya. Itu kalau nggak salah judulnya Najgul Balaghah, artinya alur kefasihan. Jadi itu pidato-pidatonya Sayyidina Ali yang direkam oleh para sahabat-sahabat, turun ke murid-muridnya, dan itu diabadikan. Dan perkataannya itu indah. Perkataannya. Sayyidina Ali itu ketika ngomong tentang seekor semut, itu bisa sampai tembus ke langit. Sampai tembus ke langit. Saya tuh dengarkan ceramahnya Gus Baha, kan penuh, meaningful kan. Nah, itu yang disebut estetika. Karena dia sudah melampaui etika atau tata krama dalam hal berbicara. Jadi ada kata-katanya yang dia kutip mungkin dari Imam Ali. Ngomong tentang diskusinya antara wali atau siapa dengan malaikat. Malaikat mengagungkan langit. Kalau kamu tahu langit itu betapa indahnya, betapa agungnya, tualam-tualam besar kamu nggak akan pernah lihat gini-gini. Kata wali itu, ngapain jauh-jauh ke langit? Dari sebuah batu aja kita sudah tahu tentang keagungan Tuhan. Di balik batu itu ada makhluk kecil, ada semut, ada cacing. Cacing itu cacingan lebih cilik. Kalau di dalam cacing itu ada mikroba kecil. Dari hal yang mengupas, hal yang kecil itu loh, kita ngapain jauh-jauh ke langit katanya. Jadi kita itu kayak iya ya. Dan itu kalau menurut saya nyambung gitu loh sama filmnya MIB. Kamu tahu film MIB yang menceritakan tentang alien itu yang dibintangi oleh Will Smith itu. Itu kan luar biasa itu. Itu di akhir adegan itu kan dia menggambarkan semesta yang begitu luar biasa kan. Pertamanya bumi dulu, bumi menjadi kecil, satuan dari galaksi. Nah galaksi itu kan itu terdiri dari planet-planet tata surya yang banyak loh. Nah galaksi itu ternyata ada kumpulan galaksinya lagi. Akhirnya ternyata itu berbagai kumpulan galaksi itu ternyata hanya sebutir kelereng saja. Dari beberapa kelereng-kelereng yang lain yang dikumpulkan oleh alien taruh sakunya. Wah kurang ajar kira ini. Jadi kita nggak akan bisa membayangkan kehidupan kita yang maha besar. Kalau kamu meneliti sehelai bunga itu, di situ ada kehidupan yang kompleks. Di dalamnya lagi ada kehidupan yang kompleks. Nah, ketika orang menyampaikan ini, itu menjadi estetika. Tingkatannya di situ. Jadi etika itu adalah tata krama atau pengetahuan perilaku terkait dengan akhlak dan hak kewajiban. Hampir sama dengan hukum, cuma bedanya etika itu tidak ada pengawasan. Kadang-kadang kita patuh ketika kita diawasi. Makanya di lampu merah itu selalu ada CCTV untuk mengawasi kita. Nah, kalau orang yang punya etika, ketika lampu merah dia nggak perlu nunggu CCTV ada, dia tetap berhenti. Kalau kuning dia harus siap-siap. Kalau hijau baru ya. Nah, itu etika. Kalau etika, kamu ada atasan atau tidak ada atasan, tetap kamu melakukan pekerjaanmu sesuai yang harus dikerjakan. Nggak perlu nunggu ada pengawas datang baru kamu sibuk seolah-olah bekerja. No. Nah itu etika. Nah, dari mana sumber nilai-nilai budaya yang ada di kampus ini? Dari mana saja? Ya tentu saja dari masyarakat, dari agama,
dari kebudayaan yang ada. Terus ada komunitas iptek. Itu yang membedakan kita dengan yang lain. Karena seorang akademisi itu selalu dipandang masyarakat orang kita ini dianggap lebih mengetahui daripada orang yang tidak di kampus. Makanya kalau ada orang kampus, meskipun tampangnya sangar, preman, kognisinya tapi ada isi. Berisi. Wajah boleh rainbow, hati tapi harus rinto. Rinto tahu ya? Rinto harap. Nah, setelah pencipta lagu yang melo-melo itu. Jadi waktu saya KKN-nya di Blitar. Di suatu desa di sana terpencil. Itu saya kalau pagi itu selalu jalan kaki sama teman-teman karena program besar saya pada saat itu membuat bendungan kecil di sisi sungai yang ada di desa sana sama teman-teman dari teknik sipil. Tiba-tiba ada seorang bapak petani naik sepeda, saya dihentikan sama teman-teman. Mas, aku tuh ngono ya mas, wonten apa pak? Saya bilang begitu. Sepeda motorku mogok macet ya mas. Ya apa mas, benar ya mas? Waduh, pak, itu sakit tuh, sampean gila mahasiswa sih dari dipikir kita tahu semuanya. Loh pak, saya orang komunikasi pak, sospol pak, orang sosial politik pak. Mahasiswa itu bisa untuk ada teman saya yang teknik mesin. Untuk ada. Dia pak sama saya saja. Dia sama dia dibetulkan bisa. Karena mindsetnya. Nah kan mbak gasku mbak gak iso mbak ya. Lupa saya orang pendidikan bahasa lah berdoa mahasiswa mesti iso. Ya karena memang kita ini dianggap lebih memiliki nilai. Andalannya FKIP itu kalau KKN ngelesi. Ayo coba nanti lah. Itu sudah turun temurun itu nanti. Aku nawis kate mulai nang manis iku anak buah sing tak mau berpisah. Nah, sorry. Agama masyarakat ini bukan ini negara. Ini negara. Karena negara juga menciptakan agama. Bagaimana keilmuan ini bisa berkembang? Nah, kita ini kurang di komunitas iptek. Ruang-ruang diskusi, bagaimana kita berdiskusi. Karena kita ini ada di high level loh. High level itu berarti apa? Kita membicarakan ide, gagasan, knowledge, science. Medium level, kita membicarakan tentang peristiwa, kejadian. Low level, kita membicarakan orang lain alias ngerasa. Apa? Nggak ada yang hack ya? Nggak ada. Ngomong ide misalnya begini, rumah kita kok kebanjiran ya, apa yang harus kita lakukan ya? Oh kita ngomong biopori, oh kita ngomong water rain harvesting. Bapak tahu kalau ngomongin ide jadinya kan kemesok nih. Ya, sulit. Kayaknya emang sudah trauma ya. Ya sudah, berarti diterima saja, mencari yang lain. Nah, mau keluar saya. Toxic gitu. Iya, toxic.
banget sih. Kemesok nih Gusti wis kesel. Nah, di dalam budaya kampus itu ada apa saja sih? Budaya akademik. Kayak gini ini kan kita akademik. Budaya intelek. Budaya kritis. Budaya inovatif, teknologi bersilah. Carilah kamu orang-orang yang ada di sini. Sehingga orang yang kalau kemesok ketika di sini mati dia. Iya. Iya kan? Iya. Kamu kapan-kapan harus ketemu sama circle-nya Pak Dhani ya kalau ada di kampus ya. Ngeluh kamu nanti. Tiba-tiba ngomong tentang apa namanya bagaimana menjaga air dari hulu ke hilir, terus bagaimana kita penanganan banjir, terus bagaimana kita ngomong tentang merawat hutan. Kemarin kita mau bikin gagasan di Hari Gunung Internasional ini kita mau ngapain sih? Saya usul, ayo kita merawat air gunung dari hulu ke hilir. Kita ngomong lingkungan. Lingkungan kita sedang mengalami krisis. Kemarin apa? Join Pak, lingkungan. Iya. Salahnya Pak, join. Nanti ikut nanti kalau ada diskusi ya. Nanti saya hubungi Novita atau Emma aja. Emma ikut. Kita mau ngomong tentang penanganan banjir. Ya, nanti isu-isu lingkungan itu ya yang harus kita bahas. Terus kenapa kok kita harus menguatkan budaya intelektual kita? Biar otak kita terasa dengan baik. Sing ngelokno kemendus itu otaknya tidak terasa dengan baik. Karena lingkungannya di situ. Dan dia terjebak dengan yang namanya hukum Jante. Tahu ya hukum Jante? Sudah pernah dengar? Coba Hukum apa? di Google. Hukum Jante. Salah satu hukum yang ada di daerah wilayah Skandinavia. Coba. Hukum Jante adalah ya dari misalnya Viking. Coba nih ya di Google. Hukum Jante adalah coba dibaca. Wah, tertarik Hukum janda dalam bahasa sikap ketidaksetujuan terhadap ekspresi individualitas dan kesuksesan pribadi. Boleh. Jadi hukum Jante itu kalau di binatang seperti kepiting. Kepiting itu kalau kita ubah, kita ada teman yang mau merambat naik, dia tarik. Ketika dia mulai mau keluar, dia tarik lagi. Jadi mau mulai hukum Jante itu adalah yang ketika dia hidup norma etikanya sudah sampai segini aja. Ketika ada ekspresi individu, ketika ada orang-orang lebih menonjol, nggak boleh.